Rahayu. Kalau Medan itu bahasa silaturahminya itu horas. Terima kasih pada seluruh peserta yang telah menghadiri acara ini. Dan sebelumnya kami ucapkan, kami sambut kedatangan Mas Bonang. Selamat datang kepada Mas Bonang beserta tim yang hari ini bersama dengan Mbak Indi dan Mas Pandi. Ya, tim kita dari Surabaya dan 3 orang. Ya. Sekali lagi kami sangat bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas kedatangan Mas Bonang beserta Mas Indi dan tim yang lainnya. Kami merupakan satu saat yang sangat kita tunggu-tunggu, ya. Kalau selama ini kita melihat Mas Bonang dari YouTube, hari ini kesampaian kita ketemu langsung dengan Mas Bonang, dan barangkali nanti ada season kita untuk menanyakan apa unek-unek yang selama ini ada dalam diri kita masing-masing. Jadi sebelumnya kami mohon maaf kepada Mas Bonang ya, dalam kondisi yang barangkali darurat. Kami memberanikan diri untuk mengundang Mas Bonang datang ke Kota Medan ini dengan situasi dan kondisi yang barangkali masih banyak kekurangan-kekurangan. Tapi beginilah adanya Medan. Walaupun kami ya dari panitia itu hanya 3 atau 4 orang saja yang artinya bekerja untuk ini, tapi didukung oleh teman-teman yang lain. Kemudian juga kita ada senior kita itu Pak Sumarsono, banyak memberikan motivasi kepada kami sehingga kegiatan ini bisa terlaksana walaupun dengan segala kekurangan-kekurangan yang ada. Namun itulah Medan, tidak menunggu. Walaupun misalnya kita masih banyak kekurangan dan kelemahan, tetapi kita berani untuk mendobrak, berani untuk melakukan sesuatu yang kita berharap tentunya apa yang kita lakukan ini bermanfaat terutama untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, dan kemudian bisa bermanfaat untuk lingkungan dan Nusantara sesuai dengan cita-cita kebangkitan spiritual di Nusantara untuk menegakkan budi luhur, yang mana kita melihat bahwa kondisi saat ini moral di negeri kita ini sudah sangat dekadensi sekali, ya, sangat menurun sekali. Tentunya kita ingin Nusantara ini jaya kembali, dan ini diawali dengan pembenahan moral melalui spiritual. Kami mulai dari Bapak Muhammad Rasidi untuk berdiri dalam bergerak. Selanjutnya Bapak Faisal ini sebagai ketua panitia. Bapak Adi Sutejo, Bapak Adi Sutejo ini penghubung kita dengan Mas Bonang. Dialah yang sebagai amin penghubung dengan Mas Pandi, Mas Pandi yang menghubungkan dengan Mas Bonang. Selanjutnya Ibu Dina, Ibu Mina Tabunggolon, berdiri Bu, biar saudara-saudara kita bisa melihat. Nah, ini salah satu yang capek sama kita. Kemarin sama-sama kita nyari tempat, malam-malam pulang sampai jam 11:30 malam. Pak Ahmad Agus, dari mana Pak? Pematang Siantar, alhamdulillah. Pak Sahril, dari mana Pak? Dari Langkat. Selanjutnya Bapak Sangkot,
Dari Medan. Nah, ini tetangga kita Pak dekat. Bapak Sunato, saya sendiri, rumah saya di Lodendang. Saya lah yang bersama-sama Mas Adi Sutejo, Pak Rasidi, Pak Faisal, Ibu Mina yang berusaha untuk mendatangkan Mas Bonang. Selanjutnya Pak Taufik. Pak Taufik dari mana Pak? Perdagangan batubara. Kapan sampai Pak? Kapan sampai? Tadi malam. Habis isya. Langsung kemari Pak atau langsung kemari? Oh, berarti tadi malam kita ada ketemu ya Pak? Sama Pak Kaisar jumpa ya? Oke, terima kasih Pak. Pak Misbianto ya? Pak Misbi dari mana Pak? Dari Kisaran. Alhamdulillah jauh-jauh kita Pak. Ibu Desi dari Siantar. Kemarin kita pernah jumpa, kita ngobrol bareng. Pak Misno dari Medan Pak. Terima kasih Pak. Bapak Sapi dari mana Pak? Dari Medan. Oke. Bapak Bambang S Rahayu dari Medan. Bapak Umar Hamdani dari mana Mas? Tebing Tinggi. Iya, coba. Bapak Ponipi Rahayu dari Medan. Bapak ETS. Iya Pak, dari mana? Dari Medan. Anam Hanapi dari Kisaran, banyak dari Kisaran. Bapak Sukijo, monggo Pak. Monggo. Rahayu. Nah, dari mana Pak? Persiantar Pramutaran. Oke, terima kasih Pak. Bapak Taufik Nasution. Oke, nah. Bapak Prayitno. Ini abang saya dari Lodendang. Ibu Sriyanti dari mana Bu? Dari Siantar. Apa suaminya Bu? Iya. Alhamdulillah satu urgensi Bu. Ibu Sugianti Kaban Jahe, sama suaminya atau sendiri Bu? Sama suami. Terima kasih Bu. Bapak Sumadi. Oh, ini suaminya. Terima kasih Pak, sama-sama dari Kaban Jahe. Ibu Sri Radani Rahayu. Oke, itulah dari Banjar. Pak Banjar dari mana Pak? Dari Medan Estate. Oh, ternyata ini kampung Bapak. Jadi kita numpang Pak. Kita numpang di sini. Mudah-mudahan Bapak merestui kita sehingga acara kita bisa berjalan dengan lancar bersama Pak Faisal ini sebagai sesepuh Medan Estate. Itulah tadi kita, para sedulur, para saudara yang telah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil, bisa belajar bersama apa yang nanti disampaikan oleh Mas Bonang, sehingga kita menjadi diri kita sendiri. Kita menjadi sama-sama menggusti. Mas Bonang, ini adalah ulos yang kita persembahkan kepada Mas Bonang sebagai ibu lah Bu. Ibu pengen kan punya ulos kemarin. Iya, sekalian. Ini lambang adat dari suku Batak yang kita simbolkan sebagai bukti bahwasanya Mas Bonang berada di tanah Batak.
Selamat pagi Medan, selamat pagi saudaraku semua. Dengan rasa syukur yang tinggi, kami mengucapkan kepada semua yang ada di sini, para penyelenggara, Bapak Ibu panitia yang mengusahakan kehadiran kami di sini untuk kebangkitan Nusantara, untuk bakti kita kepada bangsa ini. Kami nggak bisa mengatakan apa yang harus kami katakan, tapi inilah rasa yang kami punya dengan air mata. Sehingga tema penghargaan ini kami sudah pilih dari salah satu penghargaan ini khas kita, milik kita. Dan saya bangga berada di tanah ini, di mana bumi ku pijak di sini, langit pun ku junjung. Kita bangkit bersama, letakkan tanganmu di dada. Kita nyanyikan lagu kebangsaan kita. Ini lagu sabda untuk kita semua. Kita mulai siapkan hati kita. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita
Kuala Namu dengan baju putih dan celana hitam yang ternyata juga hasil program dari teman kita. Saya ngikut saja, dan terus terang tidak seperti yang di kota-kota lain. Saya biasa sangat rinci menanyakan, tapi ini Mas Fandi sama Mas Adi koordinasi sendiri, udah saya ngikut saja. Sampai kepastiannya kapanpun saya ngikut. Saya merasa luar biasa. Bahkan pagi hari sebelum saya berangkat pun, saya masih memasang mode ngatut bahasa Jawanya. Saya ngikuti alirannya. Dan ternyata luar biasa. Ada pada terminal-terminal tertentu kita memang ngikut. Ada terminal-terminal tertentu kita harus fight. Nanti kita akan bahas. Dan saya menyediakan waktu selonggar-longgarnya. Artinya saya ngikut panitia juga. Kalau hari ini mau diselesaikan jam berapa, ngikut saja. Saya enggak saya juga harus membalas dari semangat yang luar biasa dari jajaran panitia. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya memulai, karena saya yakin ini baru pertemuan pertama kita ya, secara fisik, yang pernah ketemu melalui Zoom bisa angkat tangan. Yang melalui Zoom sekitar 40%, 60% sisanya belum pernah Zoom, dan yang telah Zoom pun baru pertama ketemu juga. Ibu Zoom berapa Bu waktu itu? 25. Berarti sekitar 2 atau 4 bulan yang lalu barangkali. Saya boleh tanya sedikit, sekitar waktu 4 bulan setelah Zoom ada perubahan apa Bu? Damainya? Perubahan rasa damai yang biasanya saya itu orang yang temperamen. Iya. Jadi kalau menghadapi orang-orang yang agak-agak membuat saya emosi, langsung saya apain gitu kan, langsung itu hari juga diselesaikan. Jadi kalau udah ada orang yang masalah gitu, saya bisa meredam, bisa saya senyumi aja gitu. Oh iya. Batak sekali Bu ya. Iya. Temperamental kan batak sekali. Iya, itu yang paling susah. Jadi setelah udah ngikuti Zoom sama Mas Bonang, saya nggak tiap hari sih meditasi malam itu yang bisa saya fokus itu jam-jam 12 malam. Iya. Tapi nggak setiap hari. Nah, kalau apa iya. meditasi itu yang utama yang saya minta meredam emosi saya, menghadapi setiap masalah, biar saya bisa berpikiran tenang, menghadapinya, jangan langsung apa gitu. Iya. Apa terus gitu. Ada komentar dari orang terdekat tentang perubahan-perubahan itu? Iya, terutama dokter saya senyum-senyum, karena dokter saya pun kan memang kita ini, kalau saya sudah cerita sama dokter saya mengikuti seperti ini. Siapa Oh, iya. Bu? Yang komentar siapa? Dokter, pimpinan saya. Dokter. Iya, dokter Oh, saya. ibu kerja saya di puskesmas.
Oh, Iya. terus pimpinan bisa merasakan perbedaan itu. Iya, karena Nah. biasa karena saya kan orang selain yang bisa dia percaya, saya lebih karena masih muda lebih cepat gitu kalau disuruh ini kerjakan lebih cepat bergerak gitu kan. Ketimbang teman-teman yang udah di atas saya usianya Oh, iya. gitu kan. Jadi dia tengok gitu kan, kalau saya ngomong sama Kevin pun biasa kalau Kevin itu menyimpang saya langsung gitu, langsung hantam kromo gitu, ini nggak bisa Iya. begini, ini nggak bisa begini, harus begini gitu. Jadi itu dia tengok kan mulai apa, kok tumben kok bisa lembut ngomong, walaupun dia salah jalan dia, kok tumben kok bisa lembut kan. Iya. Dia Karena memang, kalau yang komentar itu orang lain biasanya lebih lebih jujur ya daripada diri kita mengomentari diri kita sendiri. karena dokter hari-hari dia tengok saya gitu kan, yang biasanya ngomong apa ceplas-ceplos, kalau saya nggak senang langsung saya bilang gitu kan. Iya. Ini dia tengok asal saya udah emosi melihat orang itu, saya tarik nafas. Mesti tolong tahan emosiku. Mesti tolong tahan emosiku. Iya. Nanti kita lanjutkan perdalam, Bu. Terima kasih atas testimoninya. Untuk berikutnya ada musik meditasi, bisa langsung diputar nanti. Mas Randi bisa disiapkan. Teman-teman langsung meditasi saja. Saya akan datangi satu-satu dari teman-teman. Saya akan ajak salaman. Dan teman-teman yang waktunya saya ajak salaman, silahkan nanti mengucapkan atau meneriakkan dengan keras namanya sendiri. Misalnya Mas Adi Sutejo, ketika nanti saya ajak salaman, ucapkan namanya sendiri, Adi Sutejo Sejati. Gitu ya. Nanti saya bergiliran. Saya akan putar lagu dari saudara kita di Dayak. Ini suara sapi. Ini salah satu musik meditasi yang paling saya gemari. Ucapkan namanya dan ditambah sejati. Kenapa sejati? Sejati kita di teman-teman Nasrani adalah Roh Kudus. Di teman-teman Hindu adalah Atman. Di teman-teman Buddha dialah Sang Bodhicitta, Sang Pengamat Agung, Penyaksi Agung. Yang teman-teman Muslim, aku bersaksi seperti itu. Nanti kita praktekkan. Saya akan minim sekali memberi filsafat dan teori-teori meditasi dan spiritual. Nanti cari di Google udah banyak. Saya masuk ke daya dan fakta saja. Karena kalau banyak teori, dayanya lemah, akan membingungkan, dan dalam kebingungan itu akan membuat kita lelah spiritual. Termasuk nanti yang bawa anak kecil, kita bangkitkan juga kesejatiannya. Kalau di Jawa Sang Sejati, Aku Sejati, atau Dewa Ruci, atau Ingsun Sejati, macam-macam namanya. Kalau di teman Muslim ada yang menamakan Nur Muhammad. Udah, saya tidak terlalu butuh perhatian. Tolong diperhatikan, dirasakan dan diperhatikan. Ada rasa apa di telapak tangannya? Dingin. Terus yang lain? Magnet, denyut. Yang belum merasakan apa-apa,
Kasih kode ke saya. Belum Bu? Angkat tangan satunya. Kiri kanan bisa. Jangan terlalu tegang, santai saja. Udah masuk. Teman-teman
Ya, biar Mas Suripto diberi beban sama Mas Pandi. Ditahan Mas Suripto. Ditahan yang kuat Mas Suripto. Bila perlu sandalnya dilepas dulu sepatunya. Tahan yang keras. Kakinya rapat. Ya. Adik siapa namanya? Al-Fatih. Giniin ke omnya. Om Suripto. Arahkan telapak tangannya lurus ke Om Suripto. Udah? Udah, tarik Mas Hadi. Ya, itu energi dari telapak tangan Al-Fatih. Turunkan tangannya Al-Fatih. Jatuh lagi. Pakai ini, pakai ini. Kuat. Al-Fatih hadap sana, hadap sana. Masih ingat Mas Suripto? Tiup sudah, hadap sana ditiup, Masnya ditiup. Mas yang di depan ditiup. Udah. Terima kasih Mas Suripto. Monggo yang lain dulu. Monggo. Ada sana aja. Kakinya rapat. Ditahan, ditahan. Ya, sekarang ucapkan aku sejati. Rasanya kayak apa, Mas? Lebih kuat. Ya, bangunlah hidupmu dengan kesejatianmu. Gantian Ibu, monggo Mas. Bu Susi ya? Oh, Bu Mina. Loh, yang Bu Susi tadi mana? Udah ada ya? Sudah. Ditahan yang kuat Ibu. Dua kali. Sekarang Ibu Mina bernafas. Sudah? Memang yang awal tadi nggak bernafas, Bu. Waktu yang lemah tadi bernafas apa enggak? Bernafas, tapi kenapa beda? Saya hanya mengingatkan bernafas, ya Pak. Karena nafasnya tidak diingat, tidak disadari. Sudah berapa tahun kita bernafas tidak diingat, tidak disadari. Tidak terima kasih lagi. Maunya minta, minta terus. Hadap sana Bu, jangan hadap saya. Iya, saya mengandung obat kuat saya ini Pak. Dari belakang Mas Bandi. Iya. Kakinya terbuka nggak Bapak? Didorong sama Mas Pandi ke belakang. Jatuh. Bu Nina dengar suara apa ini? Kipas angin itu dengar? Dengerin suara kipas angin. Nah, kenapa? Mendengar kipas angin saja berubah. Gantian ibunya. Monggo duduk dulu Bu Nina. Ya. Udah, tarik Mas Bandi. Ya, masih lemas. Sekarang ucapkan aku kuat.
Seketika ibu bapak bisa lihat sendiri, ucapkan aku loyo. Pikirkan aku Wonder Woman. Pikirkan aja, gak usah diomong. Ibu pernah sakit hati sama seseorang? Sakit hati, tapi jangan sama bapak. Yang belum lepas ada? Yang masih punya sakit hati ke seseorang yang belum bisa memaafkan siapa? Ya, maju. Tapi ibu masih di sini. Ibu ucapkan aku gitu. Tarik Mas Bandi. Ucapkan Allah gitu. Ya, masih. Ini PR besar. PR besar di Nusantara kita ya ini. Yang nyoba Allah apa? Yang sholatnya ndak putus-putus, yang selalu tepat waktu. Ini kelihatannya beriman ini. Ya? Malah. Ya. Ayo Mas Ripto. Pak Ustadz. Oh ya. Ya, Mas Suripto. Kakinya rapat. Aku. Kuat ya. Allah gitu. Nah, enggak beriman Pak, enggak beriman. Enggak beriman ya. Kurang batin mungkin. Yang batin. Nah, jangan asal ngomong. Ganti ibunya. Allahnya dicoba. Jarang sekali loh Mas. Jarang sekali kasus langsung bisa kuat tadi. Ya keras Bu. Iya. Masuk. Jarang sekali kasus ini. Biasanya di batin dianu tetap jatuh. Tapi luar biasa Medan. Ye, monggo. Monggo Bu. Yang sakit hati. Mari Bapak Ibu, kita Ya. harus menang. Ingat. Kita harus bangkit. Sakit hati sama seseorang, belum bisa memaafkan. Ingat satu aja, maju sedikit. Kakinya rapat, tangannya. Ingat orang yang menyakiti hatimu, yang membuat sampai saat ini belum bisa memaafkan. Sudah ingat? Mari. Bisa memaafkan sekarang? Harus menang. Harus jadi pemenang. Harus. Katakan. Ingat, bisa memaafkan? Coba kasih dia. Tutup mata, kasihi dia yang telah menyakitimu. Maafkan. Sudah? Sudah Mas Bandi. Wow, inilah kemenangan. Ya. Menyimpan dendam itu merusak ya. Loh, jangan Terlalu. marah, sudah menang, ayo. Terlalu menyakiti. Tapi ketika energi sakit tadi dipendam terus, itu toh melemahkan kita. Monggo dipilih yang mana? Pilih menang. Ya? Ya. Nah, itu ada teknisnya nanti, gampang sekali. Terima kasih. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Atau ada testimoni? Ya. Betul. Iya. Iya. Apakah itu sugesti? Apapun itu istilahnya, yang jelas
apa yang kita tabur, apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai, itulah yang kita dapat. Kalau ndak nanam duren, jangan berdoa minta duren, ndak akan didapat. Kalau nanamnya masalah terus, nanam masalah terhadap diri, nanam kebencian terhadap diri, nanam negatif kepada keluarga dan lingkungan sekitar, jangan harap memperoleh buah-buah kebaikan. Diminta kayak apapun dengan tangisan doa, karena apa? Alam adil. Alam itu adil. Tuhan adil. Itulah karma. Kakinya rapat. Pikirkan dirimu sembuh. Pikirkan dirimu sakit. Berapa? Bedanya berapa? Jauh sekali kan bedanya. Gantian mbaknya. Monggo, ibu. Sudah, nanti saya kasih cara-caranya. Kasih dirimu, dilus sendiri tubuhnya dengan tangan salah satu. Ini, dilus seperti ini. Aku mencintaimu tubuhku. Ya. Lagi yang kuat. Nah, kenapa jauh berbeda? Tidak pernah ngelus-ngelus tubuhnya sendiri, tidak pernah komunikasi dengan tubuhnya sendiri, terus akhirnya tubuhnya protes dan memberi sinyal sakit, semakin mengeluh lagi. Semuanya pilihan kita. Monggo, duduk. Kakinya rapat. Ditahan. Angkat tangan seperti ini, yang tinggi-tinggi, yang mantap. Kasih dirimu sendiri, kasih yang sakitmu. Ibu sendiri yang tahu sakitnya yang mana kayak apa. Kasih dirimu sendiri. Sudah? Ya, pilihannya masing-masing ya. Sembuhkan diri sendiri. Orang lain bisa bantu. Bahwa kita sebenarnya punya kekuatan luar biasa untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain. Jangan heran nanti ada tetangga, ada teman yang tiba-tiba datang minta tolong, minta bantuan untuk disembuhkan. Alam ini akan terbuka, alam ini akan merespon orang-orang tertentu yang frekuensinya sudah semakin bening, semakin tinggi. Monggo Bu. Dari sini ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Ya Bu, Nina. Sehat, kuat, beribadah. Tujuannya untuk beribadah Pak ya. Betul? Betul Bu. Pak, enggak pengen kaya? Ingin kaya. Tadi enggak disebut.
Ayo, benar-benar dipikir. Saya tanya tujuan hidup, karena tujuan itu adalah tolak ukur satu-satunya kehidupan kita berhasil apa enggak. Tujuan kita itu harus berhasil. Ya, apa tujuannya Bapak? Ya, enggak apa-apa. Yang jelas tujuan saya itu kaya, berhasil. Tuh, berubah lagi. Tadi kuat beribadah. Ya, yang mana kan bingung Tuhan ini. Tujuannya bingung, terus maunya kemana arah hidup ini? Saya juga yakin ketika teman-teman yang lain saya tanya pun baru mikir. Terus selama ini kalau tidak ada tujuan, arah hidup kita kemana terus? Kalau tujuannya aja tidak ada. Ya terutama tujuan itu ya sehat. Sudah sehat kaya. Terus? Ya, yang enak-enak aja lah itu tujuannya, istilahnya kan gitu. Nggak ada yang disulitkan lah di dunia ini kan gitu. Lah, dari tujuan itu sudah tercapai enggak? Tujuan itu harus tercapai. Enggak, sampai sekarang sudah tercapai enggak? Sehat, kuat, ibadah, kaya raya tadi sudah tercapai enggak? Tercapai itu harus Pak. Ya? Tercapai. Sekarang ini belum. Belum masih pertama ya kemari kan masih bertatap muka. Ya. Istilahnya kan belum kita jalani gitu. Oh ya. Terus usia berapa sekarang? 55 Pak. 55 tujuannya belum tercapai. Belum. Lah usianya tinggal berapa ini? Itu yang nggak tahu. Nah sampai terakhir nanti kira-kira tercapai enggak Pak? Ya. Harus tercapai. Nah harus ya. Diharuskan. Saya kasih gung ya. Gung. Ya, silakan duduk lagi. Gini Pak, terus terang aja ini termasuk melabui, termasuk orang bank. Karena hidupnya saya ini nggak bermodal, jadi selalu untuk meminjam bank. Oh Jujur iya. aja Pak. Sampai usia segini, Bapak jujur pada diri sendiri, Bapak banyak salah, banyak dosa, Benar, atau Pak. hidupnya sudah mulia di sisi Tuhan Pak? Jujur pada diri Pak. Ya, betul, Pak. Bisa jawab? Ulangi lagi Pak, jangan Pak. Pertanyaan saya, Bapak sudah merasa hidup Bapak penuh kemuliaan atau penuh dosa dan salah? Kalau harapan saya Pak, Bukan harapan Pak, yang Bapak rasakan sampai usia sekarang. Dengan jujur hati, Bapak bisa mengatakan diriku sudah mulia atau diriku masih penuh salah dan dosa? inilah Pak, sangat-sangat mencari, saya merasa hidup, ada yang menghidupkan. Saya jujur aja ingin ketemu yang menghidupi saya. Enggak, jawab pertanyaan saya dengan sederhana ya Pak. Bapak merasa banyak dosa dan salah atau sudah merasa banyak pahala? Banyak kesalahan, banyak dosa Pak. Banyak kesalahan, banyak dosa. Padahal tadi kalau kita merasa dan berpikir kita lemah, langsung lemah loh. Sekarang saya tanya lagi, kalau Bapak merasa
punya banyak salah dan dosa, kejadiannya nanti sungguhan itu Pak. Kesembuhan Pak. Atau lebih baik dirubah bahwa aku adalah kemuliaan. Mau Pak dirubah Pak. Tujuannya bisa mulia gitu lah Pak. Katakan sekeras-kerasnya, aku mulia. Sabdakan, aku mulia. Aku mulia Pak. Ya sebenarnya Bapak Ibu monggo duduk dulu Pak. Monggo duduk dulu, tidak apa-apa. Silakan duduk dulu. Matur suwun Pak ya. Iya. Dan katakan masnya kuat. Katakan juga. Nah, sekarang masnya ucapkan aku loyo. Bapak Ibu semua tunjuk dia dengan tunjuk, dengan tiupan atau dengan telapak tangan, semuanya saja supaya dia kuat. Sudah. Lagi kuatkan Mas siapa? Mas Bambang. Mas Bambang ucapkan aku loyo. Yang lain nguatkan Mas Bambang. Nah, sekarang sebaliknya. Semua melemahkan Mas Bambang. Mas Bambang ngomong sabdakan aku kuat. Semuanya melemahkan Mas Bambang. Artinya apa? Kalau kita sudah menetapkan diri saya, diri sendiri, aku berhasil dengan kebulatan tekad, energi apapun dari luar yang ingin menghancurkan kita, tidak bisa. Tapi kalau kita tidak nulis nasib kita sendiri, maka alam ini terlalu berbahaya energinya. Kalau jenengan mikir, udah aku hidup mengalir saja, terserah alam. Tapi jiwa dan batin kita tidak menulis aliran hidup kita sendiri, kita serahkan pada alam. Ada dua kemungkinan. Kita akan mengikuti aliran kehidupan itu, ternyata melewati bidadari yang mandi. Bidadari ngumpul mandi, kita ngikuti aliran. Pas alirannya banyak bidadari mandi, enak. Kalau pas masuk ke selokan, berapa orang di sini berkumpul melemahkan, tapi dia mengucapkan aku kuat, energinya tidak masuk. Tapi sebaliknya, ketika awal tadi, yang di depan relawan-relawan tadi tidak menuliskan garis hidupnya sendiri, kan sama anak kecil juga dipermainkan, dibuat kuat, dibuat loyo, kan terserah orang. Artinya apa, Mas? Kehidupan kita di tangan kita sendiri, luar biasa. Manusia pun begitu, kita sendiri. Kita ada ruh yang tidak kelihatan oleh mata, yang tidak kelihatan, goib kita. Ada yang kelihatan mata, tubuh kita. Dua-duanya adalah energi yang tidak tampak dan tampak oleh mata, maksudnya oleh mata panca indera ini. Tapi kalau kita melihat dengan mata tunggal, mata ketuhanan, semuanya nampak. Bahwa tubuh kita ini pun adalah roh Tuhan sendiri. Cuma bentuknya saja, ada yang batin, ada yang dohir, ada yang jiwa, ada yang raga.
Dua-duanya adalah keutuhan. Letak kemuliaan manusia karena energinya yang batin dan dohir utuh. Kalau dohir tok jadi malaikat, malaikat masih kalah mulia dengan manusia. Kalau malaikat masih kalah dengan manusia kemuliaannya, sampean takut dengan malaikat Israel? Takut. Loh, wong sudah dibilang malaikat kalah mulia dengan manusia. Masih saya tanya, takut dengan malaikat Israel? Ngomong enggak ya ragu-ragu, ngomong takut itu kok iya ya, mulia manusia. Ya, karena keraguan akan menghasilkan keraguan. Kalau semoga ya hasilnya semoga. Kalau mudah-mudahan ya mudah-mudahan. Sekali lagi, pilihan ada pada manusia dan semua pilihan ada resikonya. Spiritual tidak memandang agama, tidak memandang ras. Meditasilah, kenali diri, saksikan diri, temui bahwa kita adalah semesta raya, kita adalah sebuah ketunggalan yang agung luar biasa. Siapapun dirimu, agama apapun dirimu, suku apapun, ras apapun, ketika aku membatin dirimu jatuh, artinya saya sudah menanam diri saya untuk diri saya. Maka dimanapun kita, nih, limpahkan daya kasih sayang, welas asih. Dengan apa? Dengan pikiran, dengan tiupan, dengan ucapan, dengan cakra-cakra kita. Termasuk kepada diri sendiri. Kamu kaya raya. Kamu itu artinya aku yang sejati lagi ngelus-ngelus aku yang tidak sejati. Aku yang sadar, kesadaran agungku lagi ngelus-ngelus fisikku untuk banyak rezeki. Kamu banyak rezeki. Kamu sehat. Itu meditasi, Bu. Meditasi itu fakta keterhubungan bahwa kita ini siapa dalam kesadaran. Meditasi itu bukan hanya duduk diam setengah jam, 1 jam. Rasakan aliran darahnya, lihat sidik jarinya. Sekarang saya tanya, hati-hati jawabnya. Itu telapak tangan siapa? Telapak tangan siapa? Yang jelas jawabnya. Telapak tangan Gusti? Pertanyaan kedua, mau cari Gusti di mana sampean? Dalam diri apa di luar ini? Gusti sudah tidak mengenal luar dalam ya. Bahwa fisik kita pun keramat Gusti ya. Sehingga kita gini, kita gini, pakai ini, bahkan pakai kentut pun tidak peduli kalau yang kentut sudah dewa. Senjata pamungkasnya Mbah Semar itu kentut, ingat. Kalau ini adalah telapak tangan Gusti sendiri, terus mau cari Gusti di mana? Telapak tangannya udah di depan mata ini. Kalau masih tidak percaya, masih ragu-ragu, gampar aja sendiri mukanya. Lah, diri kita siapa? Saya copet ya, dari tadi kewenceng terus ini.
Nggak ada guyonnya, padahal saya biasanya sering guyon-guyon. Coba ketika telapak tangan ini kemudian kita usapkan muka dengan penuh rasa, kita tahu diri lah, kita sang penyaksi diri. Sang penyaksi itu artinya kita dalam kesadaran tadi. Kalau saya boleh memberi sebuah perumpamaan itu seperti ini. Ini tutupnya mana ya? Mic ini saya umpamakan sebagai kita yang sejati, sebagai kita yang penyaksi tadi, selalu tegak ke atas. Ini wadah kue ini, aku biasanya yang kita persepsikan. Ketika sang penyaksi ini selalu mengawasi dan menyaksikan diri, menyadari, oh aku lagi berdiri, oh aku lagi berbicara. Artinya kita sudah menjadi yang ini. Aku sedang duduk mendengarkan Mas Bonang. Ini loh Gusti itu, yang berkesadaran ini, yang penyaksi ini, yang aku bersaksi, yang benar-benar sebagai penyaksi, yang berkesadaran agung. Misalnya Mbak Nina tadi, aku sedang memikirkan orang yang menyakitiku, karena yang difikirkan adalah yang sakit, dia lemah. Ininya yang lemah. Jangan jadi ini, jangan hanya beranggapan aku adalah tubuh aku yang punya salah dan dosa saja. Keagungan ini, jadilah keagungan. Amati selalu diri, amati napas. Ingat tadi, hanya saya suruh bernapas, dayanya sudah muncul, padahal sama-sama nafasnya. Monggo ada yang bertanya, saya silahkan. Saya sambil minum dulu. Silahkan, saya akan buatkan dengan mantra Ji. Mantra Ji itu mantra yang ditunjukkan Gusti ke saya sebagai mantra utama. Gong